Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Abdul Rahim dari jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata semester 2 Universitas Indonesia. UI Jati Tinggi, UI kampusku bersatu warna putih. Oke, pada video kali ini aku mau ngasih tips and tricks kepada teman-teman agar mendapatkan nilai 700 plus di subtes SNBT tahun 2025, subtes tergampang yang harusnya teman-teman bisa mendapatkan 700 plus. Biasanya subtes ini sebagai pendongkrak nilai teman-teman, apalagi teman-teman mau pengen masuk top PTN, UI, UGM, ITB, dan univ-univ lainnya yang sejatinya rata-rata yang diperlukan itu hampir 700. Atau teman-teman juga pengen masuk top jurusan di univ daerah teman-teman kayak FK, teknik, dan sebagainya. Itu perlu banget teman-teman. Perlu kudu mesti teman-teman harus mendapatkan 700 minimal 700 di subtes ini. Dan fun fact juga teman-teman, aku 2 kali ikut UTBK dan alhamdulillahnya di subtes tergampang ini, yaitu subtes PU, aku alhamdulillah mendapatkan nilai 700. Nah, apa aja tip and tricksnya? Nonton video ini sampai habis. Tips yang pertama, latihan baca cepat. Mungkin teman-teman juga menonton video dari orang lain yang bilang tipsnya itu latihan baca cepat. Yep, aku setuju banget. Karena latihan baca cepat ini pengaruh untuk meminimalisir kekurangan dan kehabisan waktu pada subtes di SNBT, apalagi di penalaran umum yang sejatinya teman-teman harus menyelesaikan soal 30 soal dalam waktu 30 menit. Jadi teman-teman nggak boleh tuh berlama-lamaan di satu soal. Jadi teman harus cepat membaca, cepat, dan menjawabnya juga harus cepat. Lalu bang, gimana sih agar bisa latihan baca cepat, agar bisa nanti bacanya itu cepat? Sebenarnya banyak teman-teman, beragam latihan dan tips-tips dari orang lain, tapi untuk video ini tips dari aku. Teman-teman bisa terapkan juga di H-1 bulan SNBT ini. Jadi yang pertama itu teman-teman harus ngebiasain, harus ngebuat habit ngebaca buku, jurnal, makalah, novel, koran, dan sebagainya. Itu ngebaca ini sangat berpengaruh nanti. Teman-teman akan ngerasain sendiri kalau teman-teman itu kecepatan membacanya itu akan lebih dan meningkat. Dan ngebaca ini juga berpengaruh terhadap ketahanan teman-teman terhadap suatu kalimat, teks, paragraf nantinya, di mana nanti teman-teman nggak akan gampang jenuh dalam ngebaca teks-teks yang panjang 1 jam lebih. Teman-teman ngerjain SNBT, teman-teman nggak ngerasa jenuh ngebaca soal panjang dengan bacaan juga bacaan yang cepat dan tepat tentunya. Tips yang kedua, teman-teman bisa gunain waktu untuk ngebaca cepat ini. Misal teman-teman buat timer 30 menit. Dalam waktu 30 menit teman-teman bisa baca novel berapa halaman, bisa baca jurnal berapa lembar. Nah, nanti besoknya teman-teman upgrade. Misal sekarang 30 menit 20 halaman, besoknya 30 menit 30 halaman. Nah, nanti teman-teman akan ngerasain sendiri, akan punya cara ngebaca cepat teman-teman sendiri. Tips yang ketiga, agar ngelatih bacaan cepat dan ngebuat teman-teman baca cepat itu, ngebiasain ngebaca itu duluin mata. Kalau pribadi aku sendiri, aku ngebaca itu duluin mata, terus mulut aku juga ngikut ngomong, tapi dengan suara yang pelan. Karena ini kebiasaan aku ya, kalau aku pakai mata doang, itu tuh cuma lalui sebentar, jadi gampang lupa. Jadi biar nggak lupa, gimana teman-teman
mulut teman-teman gerakin dan usahain bersuara dikit agar kedengaran di telinga. Contohnya seperti ini. Oke, ini aku ngebaca contoh soal PU di simulasi tes SNPMB-nya. Ini ngebaca cepat alaku. Sebagian siswa tidak meraih nilai ujian tinggi jika mereka tidak belajar untuk kondisi tersebut, jadi ketika siswa tidak bisa mengatur waktu. Nah, begitu. Jadi mata teman-teman bergerak, ditambah mulut teman-teman kumat kamit, at least terdengar sampai ke telinga teman-teman sendiri. Karena itu berpengaruh menurutku, tidak hanya sebentar saja ingatnya, biar nggak lupa. Jadi mulut ini berpengaruh menurutku agar teman-teman ingat apa yang teman-teman baca tadi. Apalagi di soal polentonens ini, teman-teman pas ngebaca langsung aja nulis rumusnya P, Q, R gitu ya. Oke, tips kedua agar skor SNBT penalaran umum teman-teman 700 plus yaitu manajemen waktu. Jadi cara manajemen waktu di subtes penalaran umum kan teman-teman dikasih 30 soal 30 menit. Jadi teman-teman harus bisa ngerjain satu soal 1 menit. Nah, itu tadi manfaat dari baca cepat, juga ngebantu teman ngebaca soal, ngebaca teks itu bisa 10 detik bisa selesai, atau 15 detik lah, atau 20 detik paling lama. Kecuali kalau panjang ya bisa sampai 30 detik lah teman-teman membaca teksnya. Jadi itu caranya. Jangan sampai teman-teman satu soal 22 menit, apalagi 3 menit. Nanti hasil soal berikutnya teman-teman ngeblok. Ingat, aku nggak nyaranin teman-teman ngeblok di subtes PU, karena aku di subtes PU dulu nggak pernah ngeblok. Kalau bisa teman-teman kerjain semua soalnya, jangan sampai ngeblok. Dulu aku pernah ngeblok sih di subtes PM. Next, kita lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga yaitu, kalau ini nih tips lebih ke misalnya teman-teman nge-stuck di satu soal. Jadi tipsnya itu teman-teman bisa langsung next aja, dikosongin dulu aja. Jangan terlalu lama-lama di satu soal. Misalnya teman-teman di satu soal ini teman-teman udah manajemen waktu nih, soal 1 menit, dan ternyata 1 menit teman-teman belum ketemu jawabannya, langsung aja next ke soal yang berikutnya. Dan aku juga pernah mendengar kalau kata orang urutin soal yang mudah, sedang, sama sulit. Sebenarnya pas SNBT kita nggak tahu ini, kelihatannya mudah tapi pas kita ngeliatin susah. Makanya di SNBT kita nggak tahu yang mana fix ini mudah, fix yang sulit. Makanya teman-teman biasain, kalau misalnya udah nge-stuck di satu soal udah 1 menit, ya udah next. Soalnya teman-teman harus ngerjain sampai akhir dulu. Nanti sisa waktu baru teman-teman balik ke soal itu. Berarti soal yang teman-teman nggak jawab tadi itu bisa dibilang soal sulit bagi teman-teman. Itu aja sih cara nentuin soal sulit, sedang, sama mudah. Oke, next kita lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat yang tidak kalah penting yaitu berbanyak latihan soal dan TO. Aku harap di H-1 bulan SNBT ini teman-teman nggak banyak belajar teori, tapi nggak ada latihan soalnya. Jadi fokuskan H-1 bulan ini teman-teman latihan soal, boleh di Twitter, X, Instagram, YouTube, TikTok, dan sebagainya, apapun itu. Dan kusaranin kalau teman-teman TO, tryout, teman-teman itu cari aplikasi webs atau bisa di les teman-teman yang sekiranya teman-teman itu nyaman ngerjainnya. Dulu aku itu ngerjain TO itu nggak suka tuh yang langsung keseluruhan. Aku tuh suka kalau satu subtes PU, nah nanti di pause dulu, bisa di pause
nanti bisa kita next berapa menit atau berapa jam atau berapa hari lah, kan kadang kita nggak tahu kan, ada aja kendalanya. Nah aku itu dulu sampai akhirnya teman-teman kayak wah aku udah bisa nih, udah sanggup nih TU 1 jam. Nah, boleh langsung aja gaskan, tapi dulu aku nggak sanggup, soalnya aku nyamannya gitu. Dan ini bukan sponsor atau gimana, dulu aku itu TO nya di Pahmify, soalnya aku nyaman banget di sana karena di sana bisa di pause. Dan hal yang paling penting sebenarnya itu tuh teman-teman nggak latihan soalnya, tapi evaluasi jawaban, evaluasi soal yang telah teman-teman jawab, gimana teman-teman salahnya, gimana teman-teman kelirunya. Dan itu diharapkan teman-teman bisa ngebuat catatan pribadinya. Misalkan nih di TO ini teman-teman salah di memperkuat, memperlemah, atau salah benar di teks, salah benar, atau di pernyataan pasti benar, pasti salah. Nah diharapkan teman membuat catatannya, kenapa nih aku salah, kenapa jawabannya gini. Nah nanti teman-teman rangkum, buat catatannya, besok di TO berikutnya aku nggak boleh salah. Ini bisa juga sebagai motivasi teman-teman sebenarnya buat lebih peduli sebenarnya terhadap soal itu. Mungkin aja teman-teman salah di soal itu karena teman-teman ngerasa soal itu gampang tanpa recheck lagi. Nah kalau misalkan memang TO itu TO terakhir teman-teman harus langsung nge-review buku catatan teman-teman itu, harus banget, agar teman-teman tahu gimana biasanya teman-teman salah dan di mana biasa teman-teman ngerasa benar tapi salah. Oke, tips terakhir dari aku yaitu tips yang penting dari segala tips yang aku sebutin tadi agar skor teman-teman itu 700 plus. Ya, di penalaran TU yaitu teman-teman jangan panik. Teman-teman harus tenang dan jangan panik. Kenapa aku bilang begitu? Cuma teman-teman bisa membaca cepat tapi teman-teman panikan, alhasil teman-teman udah yakin nih tapi karena panik ya udah belajar gitu. Teman harus tenang ngerjain soal. Bisa kan teman-teman panik, teman-teman bisa juga nerapin tips dari aku ini, yaitu bisa hembusin nafas teman-teman terus keluarin dari mulut. Nah itu lakuin sampai 3 kali lah, jangan kelamaan. Dia kelamaan mulut teman-teman habis. Nah teman-teman lakuin 3 kali aja, nah, insya Allah teman-teman akan tenang. Oke, jadi itulah 5 tips and trik dari aku agar penalaran umum mendapatkan nilai 700 plus berdasarkan pengalaman pribadi aku yang alhamdulillahnya mendapatkan penalaran umum 700-an di 2 kali UTBK aku nih. Teman-teman bisa banget terapkan tips-tips tersebut. Menurut aku harus sih, kalau teman-teman pengen nilai PU 700 harus banget diterapin 5 tips ini. Dan aku doain semoga nilai PU teman-teman seminimal-minimalnya mendapatkan 700 dan semaksimal-maksimalnya 1000. Amin ya robbal alamin. Dan karena menurut aku pribadi subtes PU ini disebut dengan subtes tergampang karena disinilah pundi-pundi poin yang akan membantu banget nih rata-rata SNBT teman-teman biar tinggi, yang alhasilnya teman-teman mendapatkan kata selamat, Anda lolos SNBT 2025. Bukan semangat lagi, mungkin buat yang SNBP dia udah menerima kata semangat dan dia ikut SNBT, semoga mendapatkan hasil selamatnya. Dan yang cuma ikut SNBT semoga juga lolos SNBT. Ingat teman-teman, jika teman-teman nggak lolos, ada jalan lain, ada cara-cara dan jalan lain yang sedang Tuhan siapkan buat teman-teman. Jadi jangan sedih yang berlarut-larut, teman-teman harus fokus lagi membuat plan selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari aku tunggu kehadiran teman-teman di UI yang mau ke UI Universitas Indonesia.
dan di top PTN lainnya dan top jurusan lainnya. Mungkin kalau teman-teman nonton video ini dan PU teman-teman nyampe 700, 800, 900 bahkan 1000 dan lolos di top PTN juga, di top jurusan juga, boleh banget teman-teman kembali ke video ini dan komen, "Bang, aku lolos di sini. Bang, aku lolos di sini. Bang, PU ku segini." Gitu ya. Karena jadinya aku ngebuat video ini buat ngebantu teman-teman semuanya di penalaran umum. Mungkin kalau teman-teman mau request next videonya mau ngapain, mau bahas apa lagi, mau Bang coba deh coba ngerjain soal PU ini, coba ngerjain soal ini, boleh banget di chat di kolom komentar. Dan boleh juga teman-teman yang mau nge-like, subscribe, share, and comment, nggak apa-apa, silakan kepada teman-teman, bebas saja, nggak apa-apa. Sekian dari aku Abdul Rahim, pamit undur diri, bye bye.